Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal uji kompetensi nurse Indonesia, khususnya untuk keperawatan keluarga. Mari kita mulai. Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa di video kali ini kita akan membahas soal-soal ujian kompetensi nurse khususnya untuk keperawatan keluarga. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang nantinya akan kita bahas bersama-sama untuk menentukan jawaban yang paling tepat dari soal-soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sebuah keluarga ditemukan seorang lansia berusia 67 tahun menderita hipertensi. Keluarga mengatakan bahwa kakek tersebut memiliki tekanan darah tinggi sejak beberapa tahun yang lalu. Kakek sudah pernah diperiksakan ke dokter, namun saat obatnya habis keluhannya timbul kembali. Pertanyaannya, apa tujuan dari intervensi keperawatan pada kasus di atas? Keluarga mampu mengenal masalah, keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit, keluarga mampu memodifikasi lingkungan, atau keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, mari kita kembali ke soal. Jadi, kalau kita perhatikan soal di sini, yang memiliki masalah kesehatan adalah seorang lansia yang tinggal dengan keluarganya. Nah, masalah kesehatan tersebut adalah hipertensi. Kemudian mari kita lihat apa sajakah yang sudah dilakukan keluarga untuk lansia ini. Yang pertama, keluarga mengetahui bahwa kakek menderita tekanan darah tinggi sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga sudah mengenal masalah kesehatan yang diderita oleh kakek ini. Kemudian yang kedua, keluarga mengatakan bahwa kakek sudah pernah diperiksakan ke dokter. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga ini sudah mampu memutuskan tindakan yang tepat. Namun saat obat habis, keluhan hipertensi dari si kakek ini muncul kembali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keluarga ini hanya benar-benar bergantung pada obat, tidak ada usaha-usaha lain yang dapat dilakukan untuk mengontrol tekanan darah si kakek. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga belum mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Jadi, apabila perawat keluarga ingin melakukan intervensi pada keluarga tersebut, maka tujuan daripada intervensi yang dilakukan oleh perawat itu adalah agar keluarga mampu merawat si kakek. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit. C. Soal berikutnya, sepasang suami istri yang baru menikah melakukan konsultasi kepada perawat. Klien telah memutuskan untuk mempunyai anak. Klien meminta informasi terkait persiapan kehamilan. Perawat melakukan konseling prakonsepsi untuk membantu klien mempersiapkan kehamilan yang sehat. Pertanyaannya, apa tugas keluarga di bidang kesehatan pada kasus di atas? A. Mengenal masalah kesehatan. B. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. C. Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. D. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan. Dan E. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga. Mari kita kembali ke soal. Jadi kalau kita perhatikan soal, ada beberapa kata kunci di situ. Yang pertama adalah keluarga pasangan baru atau baru menikah, kemudian melakukan konsultasi, lalu memutuskan untuk mempunyai anak, dan meminta informasi terkait persiapan kehamilan. Jadi dari kata-kata kunci tersebut dapat kita simpulkan bahwa tugas keluarga di bidang kesehatan yang sedang terjadi di kasus adalah memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. Adapun perawat melakukan konseling, prakonsepsi, dan sebagainya, itu hanyalah tambahan dari soal. Soal selanjutnya, sebuah keluarga yang terdiri dari keluarga inti memiliki seorang anak berusia 3 tahun. Saat perawat melakukan kunjungan rumah,
Anak tersebut sedang menderita diare. Ibunya mengatakan anak tersebut BAB lebih dari 5 kali disertai muntah, turgor kulit jelek, mata cekung, nadi 100 kali per menit, nafas 28 kali per menit, mukosa bibir kering. Pertanyaannya, apa tindakan perawat keluarga yang tepat untuk kasus di atas? Menganjurkan minum yang banyak, memberikan larutan gula garam, memberikan pendidikan kesehatan tentang diare, melakukan rujukan ke puskesmas dan memantau TTP. Baik, mari kita kembali ke soal untuk memeriksa kata-kata kuncinya. Jadi yang pertama adalah anak usia 3 tahun yang sedang diare. Nah, diarenya ini disertai muntah dan BAB sudah 5 kali. Kemudian hasil pengkajian perawat turgor kulit jelek, kemudian mata cekung, nadi 100 kali, napas 28 kali, dan mukosa bibir kering. Ini semua adalah tanda-tanda dehidrasi. Jadi kalau seorang perawat menemukan kondisi seperti ini di rumah, apa yang harus dilakukan? Nah, menganjurkan minum yang banyak itu tidak mungkin lagi untuk dilakukan karena anaknya sudah dehidrasi, sudah kondisinya sudah dalam keadaan gawat. Kemudian memberikan larutan gula garam sama saja dengan pernyataan di option A. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan tentang diare ini mustahil dilakukan dalam kondisi seperti ini. Bukan waktu yang tepat untuk hanya sekedar memberikan pendidikan kesehatan. Kemudian melakukan rujukan ke puskesmas ini mungkin untuk dilakukan. Kemudian memantau TTV. Nah, kalau hanya sekedar untuk memantau TTV itu tidak ada gunanya lagi. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Sehingga jawaban yang paling tepat atau yang paling pas untuk dilakukan perawat pada saat menemukan kondisi seperti ini adalah melakukan rujukan ke puskesmas. Soal selanjutnya, sebuah keluarga memiliki anak laki-laki remaja berusia 17 tahun. Anak tersebut sering pulang larut malam dan ugal-ugalan di jalan bersama teman-temannya. Orang tua sudah melakukan berbagai cara untuk menghentikan anak tersebut, termasuk dengan cara mengurung di kamar selama seminggu, tapi tidak ada perubahan. Pertanyaannya, apa tindakan keperawatan yang tepat untuk keluarga tersebut? A. Memberikan pendidikan kesehatan tentang tahap perkembangan keluarga dengan anak remaja. B. Memberikan pendidikan kesehatan tentang tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja. C. Memberikan pendidikan kesehatan tentang karakteristik remaja. D. Melakukan pengkajian lebih lanjut secara personal dengan remaja tersebut. E. Mengajukan alternatif tindakan untuk menangani masalah remaja tersebut. Mari kita lihat kembali soalnya. Jadi tahap perkembangan keluarga ini adalah tahap 5, keluarga dengan anak remaja. Nah, di sini kita melihat bahwa anak ini pulang larut malam, ugal-ugalan, kemudian orang tuanya sudah mencoba memberi punishment dengan cara mengurungnya selama seminggu, namun tidak ada perubahan. Lihat situasi ini, maka tindakan yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh perawat adalah apa? Nah, kalau kita ingin mencari kata kunci utama, maka kata kunci utama dari soal tersebut adalah orang tua mencoba mengurung anak ini selama seminggu di dalam kamar. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa orang tua belum mengenal tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja. Makanya hukuman yang diberikan oleh orang tuanya tidak ngefek sama sekali. Oleh sebab itu, perawat harus memperkenalkan tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja kepada keluarga tersebut, yang salah satunya adalah memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada remaja, bukan malah menghukum dengan cara mengurung. Soal selanjutnya, perawat keluarga melakukan pengkajian pada sebuah keluarga baru. Hasil pengkajian didapatkan data bahwa klien memutuskan untuk segera mempunyai anak. Keputusan untuk mempunyai anak merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Hubungan klien dengan keluarga kedua belah pihak harmonis. Pertanyaannya, apakah komponen pengkajian berdasarkan kasus di atas? A. Struktur keluarga. B. Fungsi keluarga. C. Komposisi keluarga. D. Karakteristik keluarga. Dan E. Tugas perkembangan keluarga.
Ini adalah salah satu soal yang cukup mudah ya. Jadi kalau kita melihat soal-soal di atas, semua yang dilakukan klien itu adalah tugas perkembangan keluarga pasangan baru, yaitu yang pertama membentuk pernikahan yang memuaskan satu sama lain, yang kedua secara harmonis berhubungan dengan sanak saudara, dan yang ketiga perencanaan keluarga termasuk keputusan untuk menjadi orang tua atau memiliki anak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tugas perkembangan keluarga. Soal berikut, seorang wanita berusia 25 tahun, pasien nifas normal hari ke-14, P1A0. Perawat keluarga melakukan kunjungan rutin. Hasil pengkajian tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada tanda perdarahan, produksi ASI banyak dan lancar, bayi mengisap kuat, tali pusat sudah terlepas dan pusat dalam keadaan kering. Kemudian klien mengeluh kurang tidur karena harus terbangun mengurus bayinya. Klien tinggal bersama suami dan mertua. Pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas? Membantu keluarga untuk mengakses pelayanan prenatal, menyediakan sumber informasi terkait kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi, mengidentifikasi hambatan untuk mengakses pelayanan dan sumber informasi, membantu keluarga mengeksplorasi sumber-sumber yang ditingkatkan untuk proses persalinan, dan memberikan pendidikan kesehatan mengenai peran anggota keluarga dalam perawatan bayi. Oke, mari kita lihat kembali soalnya, dan menurut saya ini soal yang tergolong mudah juga. Karena di sini kata kuncinya adalah ibu nifas hari ke-14, kemudian tidak ada keluhan fisik pada ibu maupun bayi, dan hanya ada satu keluhan dari ibu, yaitu kurang tidur. Nah, apa yang harus dilakukan perawat jika menemukan kasus seperti ini? Mari kita lihat pilihannya. Poin A, itu tidak mungkin karena ini sudah melewati persalinan, sudah postnatal, jadi tidak ada hubungannya dengan pelayanan prenatal. Kemudian option yang kedua juga sama, itu sebaiknya dilakukan pada awal kehamilan. Kemudian poin ketiga, tidak ada hubungannya sama sekali dengan akses pelayanan dan informasi. Kemudian poin keempat, ini juga sama, masih membahas tentang persalinan. Dan option terakhir adalah memberikan pendidikan kesehatan mengenai peran anggota keluarga dalam perawatan bayi. Jadi inilah yang paling tepat, karena yang menjadi keluhan di sini adalah si ibu ini yang selalu bangun mengurus bayinya sehingga dia menjadi kurang tidur sementara dia tinggal dengan suami dan mertuanya. Jadi yang perlu disampaikan kepada keluarga atau yang perlu dilakukan kepada keluarga adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang peran anggota keluarga dalam merawat bayi. Soal terakhir, seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada sebuah keluarga dengan seorang anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus. Saat perawat datang, klien sedang makan dengan lahapnya sepiring nasi dan segelas sop buah. Hasil wawancara, klien mengatakan bahwa ia bersyukur memiliki anak kedua yang sangat perhatian kepadanya. Pertanyaannya, apakah topik pendidikan kesehatan yang paling penting dan tepat berdasarkan kasus tersebut? Latihan pada penderita diabetes mellitus, pengaturan diet pada diabetes mellitus, identifikasi resiko diabetes mellitus, perlunya dukungan keluarga dan diabetes mellitus, dan stres. Nah, kalau kita perhatikan soal kata kuncinya di situ atau yang cukup janggal di situ adalah dengan lahapnya memakan sepiring nasi dan segelas sop buah. Jadi yang menjadi masalah di keluarga ini adalah keluarga ini belum memahami tentang diet pada pasien diabetes mellitus sehingga diberikanlah makanan seperti itu kepada si penderita, dan si penderita menganggap bahwa itu adalah bentuk perhatian. Jadi topik pendidikan kesehatan yang paling tepat adalah pengaturan diet pada pasien DM.
Demikian pembahasan kali ini. Jika ada kritik, saran, dan masukan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat.